Kabut tebal meresap ke dalam labirin sementara sentuhan lembut dari tangannya muncul seolah-olah seseorang sedang menyentuh batu giok kualitas terbaik. Perasaan yang indah dan lembut menyebabkan seseorang merasa tidak ingin berpisah dengannya. Ini menyebabkan hati Xiao Yan bergetar tanpa sadar. Namun, perasaan semacam ini dengan cepat ditekan oleh Xiao Yan saat itu muncul. Dia segera menundukkan kepalanya karena malu, dan membiarkan Nalan Yanran menariknya saat mereka perlahan maju. Kemajuan yang tenang ini berlanjut selama hampir setengah jam sebelum Xiao Yan merasakan bahwa kabut di sekitarnya tampaknya secara bertahap menjadi jauh lebih tipis. Kami akan meninggalkan labirin. Di samping Xiao Yan, Nalan Yanran mengeluarkan suara lembut yang sepertinya telah menempatkan beban berat. Suara Nalan Yanran baru saja terdengar saat angin bertiup kencang. Kabut tebal di sekitarnya sangat berfluktuasi. Mereka dengan cepat mundur dan pemandangan sekitarnya perlahan muncul. Puncak gunung yang tampak sangat megah muncul di depan Xiao Yan dan Nalan Yanran. Pada saat ini, keduanya berada di dasar titik tengah. Tikus raksasa yang diselimuti rambut emas berulang kali mondar-mandir di kedua sisi jalan pegunungan yang agak curam. Ini pasti tikus menelan emas. Jangan merugikan mereka. Jika tidak, itu pasti akan membuat marah suku tikus menelan emas. Mata cantik Nalan Yanran melihat ke arah tikus besar berwarna emas saat dia mengucapkan sebuah pengingat. Iya. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Ayo pergi. Titik tengah adalah tempat panggung gunung surga berada. Setelah itu akan ada beberapa pos pemeriksaan yang ditempatkan suku tikus menelan emas. Hanya dengan berhasil melewati mereka seseorang akan dapat mencapai kolam darah gunung surga di atas. Nalan Yanran memeluk rubah putih itu sementara jarinya menunjuk ke tengah gunung saat dia tersenyum manis. Panggung gunung surga. Mata Xiao Yan menyipit saat mendengar ini. Tempat ini adalah panggung gunung surga yang disebutkan Tang Ying. Selain itu, dia mengatakan bahwa mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bekerja sama di sana. Sepertinya dia berbicara tentang bekerja sama untuk melewati pos pemeriksaan. Sepertinya ada cukup banyak orang saat ini hadir di sana. Pos pemeriksaan yang biasanya dibuat oleh suku tikus burung walet emas cukup sulit. Meskipun mereka yang tiba di sini tidak lemah, cukup sulit jika seseorang ingin menerobos mereka. Nalan Yanran tertawa. Xiao Yan juga tersenyum. Ada panas membara di matanya saat dia berseri-seri, kalau begitu, ayo pergi. Kita tidak boleh membiarkan orang lain menempati 8 tempat sebelum kita. Jari kaki Xiao Yan menekan tangga batu yang curam setelah kata-katanya terdengar. Seketika, tubuhnya menjelma menjadi bayangan hitam yang dengan sigap melesat ke tengah gunung. Nalan Yanran dengan cepat mengikuti di belakangnya. Bagian tengah gunung mata surga adalah platform yang sangat luas. Platform dibangun dari batu yang tertata rapi. Ada tangga batu yang mencapai puncak gunung mata surga di satu sisi peron. Namun, bagian depan tangga batu saat ini dijaga oleh beberapa tikus penelan emas bertubuh manusia. Ada hampir 20 sosok manusia berkumpul di peron jauh dari tangga batu. Mereka dibagi menjadi kelompok ukuran yang berbeda. Beberapa dari mereka sendirian, beberapa dari mereka bertiga sementara beberapa dari mereka berada dalam kelompok yang lebih besar. Orang-orang ini tersebar di peron dan saling berbisik. Saat melakukannya, tatapan mereka akan berulang kali menyapu ke arah jalan curam yang menuju ke peron. Berdasarkan waktu, labirin akan segera ditutup. Setelah waktu habis dan labirin ditutup, inilah saatnya bagi mereka untuk mencoba menerobos pos pemeriksaan. Sosok yang penuh warna, yang sangat mencolok di kerumunan manusia dengan aura mulia seperti burung phoenix, dengan mudah menjadi salah satu karakter utama yang hadir. Wanita ini secara alami adalah Nona Feng dari Pavilion Petir Angin. Sementara dia secara acak bercakap-cakap dengan seseorang di sampingnya, mata cantik wanita berpakaian warna ini berulang kali menyapu ke arah tangga batu. Sudut mulutnya berisi ejekan samar. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia memang agak melebih-lebihkan orang itu. Tidak disangka bahwa dia bahkan tidak dapat mencapai panggung gunung surga ini. Gong!
Suara gong perlahan bergema di atas platform sementara sosok tua yang agak kecil perlahan berjalan keluar. Tatapannya menyapu tempat itu dengan acuh tak acuh saat dia berkata dengan suara yang agak lemah, "Waktu habis, biarkan upaya untuk menerobos pos pemeriksaan dimulai." Wanita berpakaian warna-warni itu benar-benar menarik pandangannya ketika dia mendengar orang ini membuka mulutnya. Tampaknya orang itu hanya mengandalkan roh yang kuat seperti yang dia harapkan. Namun, keuntungan itu sama sekali tidak ada di pegunungan mata surga ini. Suara angin kencang muncul saat tatapan semua orang bergeser. Segera, dua sosok melesat dari tangga batu seperti dua anak panah. Setelah itu, mereka terus mendarat di peron. Tawa yang sejuk dan ceria dipancarkan secara acak. "Maaf, saya sudah sampai beberapa saat lagi. Mudah-mudahan, saya tidak mengganggu kelulusan pos pemeriksaan, bukan?" Mata cantik dari wanita berpakaian warna-warni mengeras saat mendengar tawa ini. Dia perlahan menoleh dan menatap wajah muda yang tersenyum itu. Sesaat kemudian, dia hanya bisa mendengus dingin dan memalingkan muka. Dua sosok manusia perlahan turun dari udara, mendarat di peron. Sosok yang muncul adalah Xiao Yan dan Nalan Yanran. Mereka yang terakhir tiba. Kemunculan kedua orang ini tentu saja menarik cukup banyak perhatian dari mereka yang hadir. Banyak tatapan melesat ke arah kedua orang ini. Namun, kebanyakan dari mereka dan tak sedikit yang tidak mengenal Xiao Yan dan Nalan Yanran. Meskipun nama Xiao Yan telah menyebar jauh karena dendam baru-baru ini dengan pavilion petir angin, masih ada sedikit celah antara dia dan Nona Feng, Tan Ying, dan individu luar biasa lainnya dari generasi muda di hati beberapa orang. Xiao Yan tampaknya tidak merasakan tatapan ini. Matanya menyapu tempat itu. Setelah melihat ada hampir 20 sosok yang hadir, hatinya tanpa sadar sedikit terkejut. Tidak disangka kecepatan orang-orang ini begitu cepat. Dia tidak dapat menyusul mereka meskipun melakukan perjalanan sepanjang malam. Tentu saja, sebagian besar alasannya adalah karena Xiao Yan tidak terbiasa dengan rutenya. Orang-orang yang hadir sebagian besar memiliki pemahaman yang baik tentang pegunungan mata surga. Selain itu, mereka juga mengetahui dengan jelas beberapa pintasan. Dibandingkan dengan mereka, Xiao Yan, yang tidak terbiasa dengan tempat itu, secara alami berada pada posisi yang lebih dirugikan. Jika dia akhirnya tidak bertemu Nalan Yanran di menit terakhir, kemungkinan dia akan kesulitan tiba di tempat ini tepat waktu. Sementara tatapan Xiao Yan menyapu, dia berhasil melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Matanya pertama kali berhenti pada Nona Feng, yang tubuhnya meresap aura mulia. Penampilan wanita ini tidak kalah dengan Nalan Yanran. Selain itu, sikapnya adalah sesuatu yang membuat pria tertentu ingin menaklukkannya. Nona Feng, yang jaraknya cukup dekat, juga sepertinya telah merasakan fokus dari tatapan Xiao Yan. Matanya bergerak dan menatap Xiao Yan. Ada sedikit provokasi di matanya. Masalah antara Xiao Yan dan pavilion utara petir angin telah menjadi masalah yang cukup besar. Pada akhirnya, Fei Tian pun gagal menangkapnya. Hal ini menyebabkan pavilion petir angin kehilangan banyak wajah. Jika dia bisa menangkapnya dan menyerahkannya menjadi pavilion utara kali ini, pavilion utara akan berutang budi padanya. Mereka mungkin akan sangat membantu dalam memperjuangkan penerus kepala pavilion. Sudut mulut Nona Feng terangkat tanpa sadar ketika dia memikirkan hal ini. Sepertinya dia benar-benar tidak bisa melepaskan orang ini. Jika dia diizinkan untuk berhasil meninggalkan pegunungan mata surga, dia akan dapat meminjam bantuan roh yang kuat. Pada saat itu, bahkan dia akan kesulitan melawannya. Karena kamu telah menyerahkan dirimu kepadaku, Nona ini akan menerima kamu begitu saja. Xiao Yan secara alami tidak dapat mengatakan apa yang wanita ini pikirkan di dalam hatinya. Bahkan jika dia menyadarinya, dia hanya akan mengejek. Mungkin dia memang takut pada orang-orang tua dari pavilion petir angin. Namun, hanya ada sedikit orang dari generasi yang sama yang bisa memaksanya ke dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Paling tidak, dia belum pernah bertemu seseorang sejak dia pertama kali memulai pelatihan. Tatapan Xiao Yan beralih dari Nona Feng sebelum berhenti di dua sosok lainnya. Dia telah bertemu dengan dua orang ini di pegunungan.
Mereka adalah Tang Ying dari Paviliun 10.000 Pedang dan Wang Chen dari Paviliun Musim Semi Kuning. Tang Ying tersenyum dan sedikit mengangguk saat dia merasakan mata Xiao Yan. Di sisi lain, wajah Wang Chen tampak gelap. Matanya terlihat dingin. Dia sepertinya tidak menyukai Xiao Yan. Xiao Yan juga mengangguk ke Tang Ying dan benar-benar mengabaikan Wang Chen. Dia akan menarik pandangannya ketika sudut matanya tiba-tiba menangkap sosok berwarna hijau. Gadis ini tampaknya yang termuda di peron. Dia mengenakan pakaian hijau dan mata cerdasnya yang berair tampak sangat imut. Wajahnya yang bergerak masih samar-samar mengandung kelembutan dan kenaifan. Dia benar-benar tidak cocok dengan lingkungan sekarang. Hati-hati dengan gadis itu. Dia tidak sesederhana seperti yang terlihat di permukaan. Sebuah suara lembut keluar dari mulut Nalan Yanran di sampingnya sementara Xiao Yan sedang mengamati gadis itu. Mengapa? Xiao Yan berbicara tanpa mengubah ekspresinya. Karena dia adalah orang paling luar biasa di antara generasi muda di Paviliun Bintang Jatuh. Nalan Yanran perlahan berkata, Paviliun Bintang Jatuh? MU King Luan? Mata Xiao Yan menyipit. Dia juga telah mendengar sedikit tentang anggota paling menonjol dari generasi muda dari 4 paviliun. Iya. Jumlah murid dalam Paviliun Bintang Jatuh mungkin yang paling sedikit di antara 4 paviliun. Namun, semuanya memiliki kemampuan luar biasa, namun MU King Luan ini adalah yang teratas di antara mereka. Selain itu, dia mungkin tampak seperti gadis kecil di luar, tetapi dia terlihat sama beberapa tahun yang lalu. Tidak ada sedikit pun perubahan dalam penampilannya selama ini. Tak perlu dikatakan, dia sangat kuat. Nalan Yanran mengangguk saat dia menjelaskan. Kejutan tanpa sadar melintas di mata Xiao Yan saat mendengar ini. Para murid dari 4 paviliun semuanya benar-benar sesuai dengan reputasi mereka. Namun, dia menemukan bahwa itu hanya normal setelah memikirkannya. Dengan 4 paviliun menjadi faksi besar bersama dengan bakat mengejutkan yang dimiliki orang-orang ini, tidaklah terlalu sulit dipercaya bagi orang-orang ini untuk memiliki pencapaian seperti itu. MU King Luan tiba-tiba menoleh sementara Xiao Yan memusatkan perhatian padanya. Dia memberinya senyum licik. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk padanya dengan wajah tanpa ekspresi. Ketika Xiao Yan dan Nalan Yanran memasuki peron, pria tua kecil di dekat tangga batu juga melirik yang pertama. Segera, dia berkata dengan lambat, aku yang dulu adalah pemimpin suku dari suku tikus penelan emas, Jinsi. Karena kalian semua sudah sampai di tempat ini, menurutku tidak ada dari kalian yang orang biasa. Anda harus menyadari dengan jelas bahwa hanya dengan melewati pos pemeriksaan yang telah kami tetapkan, Anda akan dapat memperoleh 8 tempat tersisa. Ada 2 tikus besar dengan rambut emas gelap di kedua sisi Jinsi. Ukuran kedua tikus penelan emas ini sangat besar. Apalagi, ada kecerdasan dan kesadaran yang tidak kalah dengan manusia yang berkedip-kedip di mata mereka. Kedua tikus penelan emas ini jelas peringkat 6 dan harus menjadi 2 yang dipilih lainnya untuk memasuki kolam darah gunung surga kali ini. Selama mereka bisa menerobos kelas Dou Huang dan menjalani kesengsaraan petir, mereka akan dapat berubah menjadi bentuk manusia dan menjadi anggota inti sejati dari suku tikus penelan emas. Hanya suara lemah Jinsi yang terdengar di peron. Meskipun lelaki tua ini mungkin terlihat sangat lemah, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Selain Xiao Yan, kemungkinan semua orang yang hadir akrab dengan nama ini Jinsi. Saat itu, orang tua ini telah mengungkapkan kekuatannya dalam pertempuran besar untuk kolam darah gunung surga. Bahkan Fei Tian dan iblis tua setingkatnya tidak dapat mengalahkannya. Dari sini, orang bisa tahu seberapa kuat kekuatan orang ini. Tatapan Xiao Yan berhenti di tubuh Jinsi. Sesaat kemudian, dia sedikit merajut alisnya. Dari suaranya, Xiao Yan samar-samar bisa mendengar bahwa Jinsi sepertinya mengalami cedera yang cukup serius di dalam tubuhnya. Apalagi cedera ini sepertinya bukan yang baru. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang muncul sebagai hasil dari akumulasi jangka panjang. Batuk, mata Jinsi menyapu dengan acuh tak acuh ke seluruh platform.
Setelah batuk, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Seseorang hanya bisa melihat tangga batu yang menuju ke puncak gunung di belakangnya tiba-tiba bergerak. Dengan segera, tikus menelan emas berwarna emas muncul dengan cara yang padat. Jumlahnya sangat banyak sehingga menyebabkan kepala seseorang mati rasa hanya dengan melihatnya. Pemilihan pos pemeriksaan kali ini tidak terlalu sulit. Hanya ada satu dari mereka. Selama seseorang berhasil mencapai puncak gunung di tengah gelombang sonik gelombang pasang tikus ini, seseorang akan dianggap berhasil lewat. Jinsi menunjuk ke arah gelombang tikus padat di belakangnya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Ekspresi dari cukup banyak orang yang hadir berubah ketika mereka mendengar ini. Cukup banyak percakapan pribadi yang terjadi di platform tersebut. Xiao Yan kaget saat melihat reaksi orang-orang di sekitar. Dia baru saja mulai ragu ketika Nalan Yanran di sampingnya dengan lembut menjelaskan, suku tikus penelan emas berspesialisasi dalam serangan gelombang sonik. Jika gelombang sonik dari gelombang besar tikus dipancarkan bersama-sama, kemungkinan ahli Dou Huang akan kesulitan menahannya. Sepertinya tidak akan banyak orang yang bisa lewat. Xiao Yan baru tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Serangan gelombang sonik ya, itu memang sedikit tidak ortodoks. Jinsi mengabaikan keributan saat ini. Dia mengangkat matanya dan berkata, saya akan memberi Anda waktu persiapan selama 5 menit. Setelah itu pembentukan gelombang suara akan diaktifkan. Apakah Anda akan berhasil melewati akan tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Tentunya sesuai kesepakatan, akan ada 8 orang yang akan dipilih. Jika kurang dari 8 orang yang lolos, sisa tempat akan ditentukan dengan undian. Setelah mengatakan ini, Jinsi perlahan menutup matanya dan memulihkan diri, mengabaikan semua orang dalam prosesnya. Seluruh tempat itu penuh keributan lagi setelah melihat Jinsi menutup matanya. Cukup banyak orang mulai berbisik satu sama lain. Beberapa bahkan mulai mencari pembantu untuk menerobos pos pemeriksaan bersama. Nanti, yang perlu kamu lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk menggunakan Douki untuk menutupi telingamu dan mengikuti di belakangku. Xiao Yan menyipitkan matanya dan melihat ke arah tikus menelan emas yang padat di sekitar tangga batu sebelum menoleh untuk berbicara dengan Nalan Yanran. Gelombang sonik dari tikus menelan emas dapat mengabaikan Douki yang memblokirnya. Begitu memasuki pikiran seseorang, itu akan menyebabkan orang tersebut merasakan ilusi atau pusing. Seseorang akan kesulitan untuk mempertahankannya. Saat itu, yang perlu Anda lakukan hanyalah menjaga diri sendiri. Sesampainya di tempat ini memang sudah hampir batas saya. Semua orang di sini luar biasa. Akan sangat sulit jika saya bersaing dengan mereka. Nalan Yanran merenung sejenak di hadapan niat baik Xiao Yan sebelum dengan lembut menggelengkan kepalanya dan menjawab. Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar ini. Tidak disangka gelombang sonik tikus penelan emas ini sebenarnya sangat merepotkan. Segera, dia bertanya, bagaimana kita bisa melawannya? Seseorang dapat mengandalkan Douki yang kuat dan dengan kuat menahannya dalam menghadapi serangan gelombang sonik oleh suku tikus penelan emas. Sebagai alternatif, seseorang juga dapat menggunakan teknik Dou gelombang sonik untuk melawannya. Namun, suku tikus penelan emas adalah ahli yang lahir secara alami dalam serangan gelombang sonik. Sepertinya serangan gelombang sonik biasa akan mengalami kesulitan mengisi daya melalui susunan suara gelombang mouse. Nalan Yanran dengan ragu menjawab. Teknik Dou gelombang sonik, Xiao Yan bergumam pelan. Matanya sedikit cerah ketika dia mendengar ini. Auman singa emas penghancur harimau secara kebetulan adalah teknik Dou tingkat tinggi. Lebih penting lagi, Xiao Yan telah mengonsumsi pil obat tingkat 7, pil naga misterius Yin Yang, di wilayah sudut hitam, saat itu. Dari situ, dia telah menyerap seutas auman naga. Ini telah menyebabkan kekuatan teknik Dou gelombang soniknya menjadi lebih kuat. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa mengandalkannya untuk mengisi daya melalui rangkaian suara gelombang mouse ini. Ketika Xiao Yan mengingat, pil naga misterius Yin Yang, ini, dia juga mengingat efek misterius yang dimiliki pil obat ini dalam membantu seseorang untuk melakukan terobosan. Namun, efek semacam ini adalah sesuatu yang tidak pernah muncul sejak dia mengkonsumsinya.
Xiao Yan juga merasa tidak berdaya menghadapi ini. Dikabarkan bahwa Feng Zunze telah mengandalkan pil obat ini untuk menerobos kelas Douzun. Mungkinkah dia juga perlu mencapai tingkat itu agar efek ajaib pil obat ini muncul? Sementara Xiao Yan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, mata Jin Si perlahan terbuka. Tatapannya menyapu platform. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan suaranya yang samar bergema di samping telinga semua orang. Waktunya habis. Penembusan pos pemeriksaan akan dimulai.